Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini ya kita lanjut lagi, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Sepertinya ya untuk fungsi kuadrat ini adalah materi di bab eee, bab fungsi yang akan saya bahas, materi terakhir pokoknya ini ya. Nanti untuk, materi selanjutnya untuk fungsi dibahas di semester 2. Nah, untuk menentukan domain dan range, pertama ya untuk fungsi kuadrat, ya namanya kuadrat ya kemarin kita udah belajar ya tentang pertidasaman kuadrat. Nah, sama ya untuk fungsi kuadrat juga nanti digambar. Untuk digambar kan masih ingat ya harus apa namanya pas menggambar grafik harus ada yang memotong sumbu X, yang memotong sumbu Y, ya. Ada apa namanya puncak ya atau titik baliknya gitu ya. Nah, di sini menentukan domain dan range, di mana untuk domain, fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c merupakan, semua nilai x pada grafik bilangan real dengan, dan dinotasikan dengan ini, ya, x, df sama dengan x sebagaimana x elemen bilangan real. Eee, Misalkan kita gambar nih, ya misalkan kita gambar fungsinya, apa namanya, grafiknya ya misalkan ini aja. Nah, terus, eee, kan gambarnya gini ya misalkan, aduh bentar, nah ini kayak gini, terus ini ada sini kan. Nah misalkan kita gambar nih, aduh maaf ya, misalkan ini puncak, mmm, ya pokoknya intinya kayak ginilah ya. Nah, untuk DF ya, untuk domain ini kenapa X elemen bilangan real, karena dia kan awalnya kita ke sana ya, dia tuh awalnya terus gitu. Makanya dia panahnya kan ke sana terus kan, sampai ke sana terus gitu ya. Dan, makanya dia cuman X elemen bilangan real, karena ya emang ke sana terus nih, ya ujungnya nggak ada gitu ya, terus masih ke sana terus. Nah, untuk range, dari fungsi f(x), ax kuadrat plus bx plus c dengan a lebih dari 0, makanya atau a-nya positif ya, a sama misalkan a-nya positif, itu dinotasikan sebagai range-nya itu y elemen bilangan real dengan sebagaimana y lebih dari sama dengan min d/4a, ya. Maksudnya gimana? Ya namanya, kalau a-nya positif ya, dia kan grafiknya terbuka ke atas nih. Ya kan? Dia grafiknya terbuka ke atas, makanya kan di sini dia sebagai eee, apa namanya, puncaknya di sini kan. Nah, puncaknya kalau dia terbuka ke atas kan berarti ini minimum, ya ini minimum ya kan, paling rendah lah di sini. Nah, ketika dia, ini kan dia balik lagi nih, ya, makanya dia lebih besar di sini, apa namanya, tandanya. Ya, karena minimumnya ya di sini gitu, berarti yang lainnya lebih besar, gitu ya. Nah, ini min D/4A, terus untuk range di mana, fungsinya dia sekarang negatif ya, A, sama dengan min, negatif ya, negatif. Nah, berarti dia kan, terbuka ke bawah ya, dia kebuka ke bawah grafiknya, makanya di sini dia puncak, puncaknya itu dia maksimum, ya. Nilai maksimumnya, makanya, ya dia kan di sini nih, maksimum ya, berarti kan ke bawahnya ya kan semakin ke bawah terus ya, makanya dia, Y kurang dari sama dengan min D/4A gitu. Ya karena semuanya nggak ada yang setinggi ini gitu ya nilainya, karena pasti ke bawah lagi, gitu ya.
Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, diketahui nih, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, gambarlah grafik fungsinya. Ya, untuk gambar grafik masih sama ya kayak kemarin. Jadi yang pertama kita harus, oh ya tentuin dulu ya, ini kan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Untuk fx itu sama dengan y ya. Kalau kemarin kita y ya, y sama dengan x kuadrat min 2x min 8 sama aja karena y sama dengan fx. Nah, fx ini 0 ya. 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Atau bisa kita tulis, kita balik jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, di mana a-nya sama dengan ininya yang nempel dengan koefisien x kuadrat itu A, berarti ini 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 8. Nah, ini kan 1 nih, berarti dia positif. Nah, dia grafiknya pasti dia nanti terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas, maaf. Grafiknya terbuka ke atas. Kemudian, terus apa namanya? Yang memotong ya, yang memotong sumbu X. Yang memotong sumbu X, berarti dia X kuadrat min 2X min 8, di mana ini sama dengan 0, berarti kita cari ya, yang dikali sama, kalau dikali hasilnya min 8, kalau jumlah hasilnya min 2, berarti X, ya, ini 4 sama 2, di sini ini min, ini plus. Ya, berarti kan ini X min 4 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 4, X sama dengan min 2, berarti ini 4,0 dan min 2,0. Nah, terus untuk yang memotong sumbu Y ya, dia kan 0, C, atau jadinya 0, min 8. Terus untuk puncak atau titik balik ya, dia sama ya kayak kemarin, X dulu, X sama dengan min B per 2A, untuk Y sama dengan min D per 4A, untuk D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, untuk B sendiri di sini min buka kurang min 2 dibagi 2 dikali 1 ya, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Yang ini kita selesaikan dulu. B kuadrat min 2 dikuadratin dikurang 4 dikali 1 dikali min 8. Ini perkalian ya. Berarti ini 4 dikurang minus ini kali ini berarti 32. Berarti ini 36. Berarti ini min 36 dibagi 4 dikali 1 sama dengan min 36 per 4 sama dengan 9. Berarti untuk puncaknya atau titik baliknya 1,9, 1, min 9 ya. Ini min 9. Ini 1, min 9. Oke, terus. Nah, sini udah ada gambarnya ya. Udah ada gambarnya di mana ya ini sebagai 0 min 2,0, yang ini 4,0 sama yang ini 0, min 8. Ya, untuk ini nih nilai minimum ya. Ini paling minimumnya ya.
Berarti ini 1,-9. Atau baliknya. Kenapa? Karena pas ke sini dia balik lagi gitu ya, atau puncaknya. Nah, untuk domain masih sama ya. Untuk domain dia X, bagaimana X elemen bilangan real. Elemen bilangan real ya. Kenapa? Karena dia ya kita nggak tahu nih mulainya dari mana, ya kan? Dari atas nggak ada, dari atas terus ke atas lagi kan, dia nggak ada berhentinya gitu. Nah, terus untuk range-nya, nah, karena di sini contohnya itu kan sama dengan 1 ya, berarti dan dia paling minimumnya Kak di sini kan, berarti dia yang lainnya nilainya besar dong. Berarti Y sebagaimana Y lebih dari sama dengan min D per yang ini ya, min 9 berarti. Min 9. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal gambar tetap digambar, gambarnya harus bagus. Terus sama menentukan range dan domain. Kalau untuk fungsi ini nggak ada arsiran-arsiran. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya aja.